Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Tapi sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya, ucap Leng Yue. Saat Leng Yue berbicara, cahaya keemasan tumbuh lebih terang. Kemudian, dia melemparkan segel emas ke arah Chu Feng. Begitu segel emas itu dilemparkan, segel itu mulai menembak lurus ke arah Chu Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan yang paling penting adalah, segel emas itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Dan bahkan, Chu Feng saja tercengang oleh kekuatannya. Jika segel emas itu mengenai Chu Feng, maka dia akan bertemu dengan kematian yang mengerikan. Itu dengan tubuh yang sobek dan tulang yang hancur. Bahkan tubuh dan jiwanya akan dihancurkan. Namun meskipun segel emas itu sangat kuat, tapi Chu Feng dapat dengan jelas melihat lintasan serangannya. Menggunakan teknik Dashing Azure Dragon, Chu Feng menghindar ke samping dan menghindari serangan segel emas. Dia benar-benar mengelak. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seru Leng Yue. Melihat bahwa Chu Feng telah menghindari tabu surga segel cahaya Dao, alis Leng Yue terangkat karena kaget. Dia benar-benar sangat terkejut. Itu karena, dia tahu betul karakteristik dari Heaven Tabo Dao Light Seal dengan sangat baik. Selain kekuatannya yang luar biasa kuat, cahaya yang dipancarkan olehnya juga mampu menghalangi garis pandang lawan. Dari sanalah, itu akan bisa meluncurkan serangan mendadak yang tidak bisa dihindari lawan. Selain itu, cahaya keemasan itu sangat kuat dalam menghalangi garis pandang lawan seseorang. Bahkan spiritualis dunia jubah kerujan tanda ular tidak akan bisa melihatnya. Mungkinkah itu keberuntungan? Pikir Leng Yue. Leng Yue tidak punya pilihan selain berpikir bahwa, Chu Feng berhasil menghindari serangan dengan keberuntungan. Dengan demikian, dengan lambaian tangannya, segel emas mulai menembak lurus ke arah Chu Feng sekali lagi. Wush! Namun seperti sebelumnya, cahaya biru melintas di bawah kaki Chu Feng. Sekali lagi, dia berhasil menghindari segel emas itu. Ini bukan keberuntungan. Dia sebenarnya mampu melihat lintasan tabu surga Dao Light Seal. Chu Feng ini, tepatnya berapa banyak trik yang dia miliki di lengan bajunya. Pikir Leng Yue yang mulai mengerutkan keningnya, dan tatapannya menjadi serius. Meskipun dia memang tidak menempatkan Chu Feng di matanya pada awalnya, karena ini masalahnya, dia sekarang tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa Chu Feng adalah lawan yang sangat menakutkan. Karena kamu bisa melihatnya, maka kita akan melihat apakah kamu akan dapat menyamai kecepatannya atau tidak, ucap Leng Yue. Leng Yue mulai membentuk segel tangan dengan tangannya. Kemudian, cahaya keemasan tumbuh lebih menyilaukan, dan kecepatan segel emasnya juga meningkat. Saat berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, Chu Feng pun berteriak. Sialan, apakah ini kekuatan skill martial tabu surga? Bagaimana cara aku untuk mengalahkannya? Leng Yue, bisakah kita membatalkannya begitu saja? Balas Chu Feng. Pada saat ini, panik memenuhi wajahnya. Tadi dia agak sedikit ketakutan. Teruslah memohon. Bahkan jika kamu memohon maaf kepada aku masih tidak akan membiarkan kamu pergi, ucal Leng Yue. Melihat Chu Feng yang telah bermain-main dengannya sejak awal, yang berlarian di semua tempat sambil panik dalam ketakutan dan bahkan mencoba untuk berdamai dengannya, Leng Yue mengungkapkan ekspresi kepuasan dan kedengkian. Sementara itu, dia telah mengeluarkan semua kartu asnya. Namun untungnya, dia berhasil mendapatkan keunggulan absolut. Chu Feng, siapa yang mengira bahwa kamu pun akan mengalami hari seperti itu? Namun sayangnya, itu sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat, ucap Leng Yue. Jika dari awal, Leng Yue mungkin telah memutuskan untuk membiarkan Chu Feng pergi. Lagi pula, ini adalah wilayah penerus Kaisar Gong, dan Chu Feng memiliki hubungan yang cukup baik dengan penerus Kaisar Gong. Maka secara alami, itu tidak masuk akal baginya untuk membunuh Chu Feng di tempat ini.
Namun setelah menemukan bahwa Chu Feng memiliki 6 keterampilan rahasia pada dirinya, dia benar-benar tidak akan membiarkan Chu Feng hidup. Dia bertekad untuk memperoleh 6 keterampilan rahasia tertinggi itu. Leng Yue, kamu wanita jalang sialan. Kami jelas-jelas mengatakan bahwa ini hanya perdebatan. Tapi kenapa kamu malah ingin membunuhku? Kalau begitu, aku akan menjatuhkanmu. Ucap Chu Feng. Keluhan Chu Feng pun segera meluap, dan dia mulai mengutuk Leng Yue tanpa henti. Pada saat yang sama dia mengutuk Leng Yue, dia juga mulai mencoba mendekatinya. Namun saat Chu Feng terhuyung-huyung di tengah udara, sambil berusaha melarikan diri dengan panik dari segel emas Leng Yue, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, ia tampaknya terjebak dalam dilema. Apakah kamu sudah kehilangan kemampuan untuk berpikir? Kamu ingin memberikan segalanya untuk mencoba menjatuhkan aku. Maka datanglah. Terlepas dari kemampuan seperti apa yang kamu miliki, kamu masih akan terbunuh hari ini juga. Heaven Tabo Dao Light Cell, aku pasti melampaui imajinasi kamu, balas Leng Yue. Semakin banyak Chu Feng mengutuk, semakin Leng Yue merasa senang. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng sudah tidak lagi menjadi ancaman. Earthen Tabo, /firmamen, ucap Chu Feng. Akhirnya, Chu Feng menemukan peluang. Dia melepaskan Earthen Tabo Firmamen / dan mengirimkan 9 tebasan secara berturut-turut. Namun demikian, Leng Yue tidak repot-repot memperhatikan serangan Chu Feng sama sekali. Dia terus mengendalikan segel emas itu untuk menyerang Chu Feng. Bang 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 bang. Tepat pada saat ini, 9 tebasan berturut-turut dari Earthen Tabo /firmamen sudah meledak semua. Mereka semua terhalang oleh cahaya keemasan yang menutupi Leng Yue. Hahaha, melihat itu, Leng Yue tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian, dia menatap Chu Feng dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa tubuh aku tidak akan dilindungi hanya karena anjing laut emas aku mengejar kamu? Aku juga akan memberitahumu hal ini. Tabu surga Dao Light Cell aku, itu mampu menyerang dan bertahan pada saat yang sama. Yang mengejar kamu adalah kemampuan ofensifnya, sedangkan yang melindungiku adalah kemampuan defensifnya. Untuk dirimu saat ini, bahkan jika kamu harus mengerahkan semua kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melukai aku sedikit pun. Selain itu, kamu tidak perlu berusaha begitu keras untuk mendekati aku. Aku juga tidak akan menghentikanmu, dan aku akan mengizinkan kamu untuk mendatangi aku. Ayo, serang aku lagi. Hari ini, aku akan memberitahu kamu apa yang dimaksud dengan keputusasaan. Hahaha, ucap Leng Yue dengan bangga. Leng Yue membuka lengannya lebar-lebar, dan mengungkapkan penampilan memberitahu Chu Feng untuk menyerangnya. Meskipun dia telah bertindak seperti ini, segel emas yang mengejar Chu Feng masih mengejarnya. Leng Yue, kamulah yang memaksaku sampai titik ini. Cepatlah, hentikan sekarang juga. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri lagi, teriak Chu Feng. Tidak lagi menahan diri, hahaha. Ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu tidak akan menahan diri lagi. Kamu hanya tahu tentang membual, dan tidak ada yang lain. Pria macam apa kamu itu, balas Leng Yue. Semakin Leng Yue tertawa, Maja semakin panik tawanya. Pada saat ini, Chu Feng mirip dengan badut di depannya. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku memiliki harta rahasia. Jika aku menggunakannya, bahkan peringkat 2 kaisar bela diri saja akan terbunuh. Bahkan tabu surga segel cahaya Dao kamu, itu tidak akan dapat melindungi kamu. Akan tetapi, sehubungan dengan istana hukum surgawi, aku tidak ingin membunuhmu, kata Chu Feng. Jangan ragu-ragu. Ayo cepat, kamu harus mengeluarkannya dan memperluas cakrawala aku. Jadi bagaimana jika aku terbunuh? Leng Yue berkata dengan ekspresi tidak setuju. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng ini memiliki harta yang mampu membunuh pangkat 2 kaisar bela diri. Leng Yue, kamu benar-benar memaksaku ke sudut sini. Sialan, dasar bajingan. Dengan sangat marah, Chu Feng mulai mengutuk dengan liar. Hasil dari pertempuran sudah diputuskan. Chu Feng sudah dikalahkan, ucap Baili Xinghe. Melihat pemandangan di langit, Baili Xinghe akhirnya mengungkapkan senyum santai.
Seperti Leng Yue, dia juga merasa bahwa Chu Feng bertindak seperti badut sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung melawan Leng Yue. Selama Chu Feng terbunuh, Baili Xinghe telah mengurangi musuh besar yang ia miliki. Maka secara alami, dia akan merasa diyakinkan pada saat ini. Hehehe. Namun pada saat Leng Yue dan Baili Xinghe menatap Chu Feng seolah-olah dia seorang badut, sudut-sudut mulut Chu Feng terangkat menjadi senyum aneh. Dia pun berpikir pada dirinya sendiri. Sudah waktunya bagi aku untuk membiarkan kamu mengalami kemampuan khusus dari teknik armor kura-kura hitam, pikir Chu Feng. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, tubuh Chu Feng bergeser. Setelah itu, kabut tak terbatas mulai menyebar. Apa itu? Seru Leng Yue. Ketika kabut itu mulai menyebar, penglihatan Leng Yue dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat itu juga, ilusi segeru muncul di hadapannya. Ini ilusi. Aku berhalusinasi sebelumnya. Chu Feng itu benar-benar menggunakan kemampuan halusinasi. Ucap Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue telah tersadar. Namun kepanikan memenuhi wajahnya, itu karena dia terkejut setelah menemukan bahwa Chu Feng yang telah melarikan diri sebelumnya telah menghilang. Apakah kamu mencari aku? Tanya Chu Feng. Tepat pada saat ini, tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakang Leng Yue. Chu Feng, kamu, seru Leng Yue. Mendengar suara ini, Leng Yue menjadi gugup. Dia berbalik dan menemukan bahwa, bukan hanya Chu Feng berada di belakangnya, tapi dia juga berada kurang dari 10 meter darinya. Secara logis, seharusnya tidak mungkin bagi Chu Feng untuk sedekat itu dengannya, karena dia dilindungi oleh cahaya keemasan. Namun anehnya, Chu Feng justru berada sedekat itu dengannya. Aku akan membiarkanmu mengalami halilintar sejati, mata Chu Feng menyipit setelah mengucapkan itu. Kemudian, tubuhnya mulai berputar. Bas-bas. Saat dia berputar, cahaya mulai berkedip, dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya keluar secara eksplosif dari tubuh Chu Feng seperti bilah tajam. Dimanapun kilat itu berlalu, maka segala sesuatu di jalannya akan dihancurkan. Bahkan cahaya keemasan yang melindungi Leng Yue tidak mampu menahan petir tersebut. Akhirnya, total 6 sambaran petir menembus tangan, kaki, dada, dan perut Leng Yue. Menjerit. Begitu baut kilat memasuki tubuhnya, Leng Yue segera menjerit. Kemudian, seperti layang-layang dengan talinya terpotong, dia jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Kekuatan jatuhannya begitu kuat, sehingga persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap yang dia pegang di tangannya berakhir dengan terpental jauh. Apakah itu baut kilat? Mungkinkah skill marsial surga tabu? Tapi, mengapa mereka sangat mirip dengan kilat yang menutupi Chu Feng? Seru Baili Xinghe. Segalanya terjadi terlalu cepat, dan Baili Xinghe belum berhasil melihat apa yang terjadi dengan jelas. Namun demikian, dia telah berhasil melihat petir yang dilepaskan Chu Feng, dan merasakan betapa menakutkannya mereka. Kemudian, Baili Xinghe menatap Leng Yue. Pada saat ini, dia jatuh ke tanah dan berguling-guling serta menjerit kesakitan. Dari sinilah Baili Xinghe tahu, bahwa terlepas dari teknik apa yang digunakan Chu Feng sebelumnya, ia telah berhasil menembus pertahanan tabu surga Dao Light Seal Leng Yue, dan menyebabkan luka serius padanya. Pertempuran ini adalah kemenangan Chu Feng. Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa dikalahkan? Meraung, teriak Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue berjuang untuk bangkit kembali. Namun sayangnya, sebagian dari kilat yang menembus tubuhnya tertinggal di dalam tubuhnya. Justru itulah bagian petir yang menyiksa Leng Yue, dan menyebabkannya sangat menderita. Dengan begitu, dia tidak dapat melepaskan kekuatan apapun dari tubuhnya. Dan bahkan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Seperti yang mereka katakan, tidak akan pernah ada banyak penipuan dalam perang. Leng Yue, kamu sudah benar-benar dikalahkan, ucap Chu Feng. Pada saat ini, suara Chu Feng terdengar dari langit. Chu Feng, kamu, seru Leng Yue. Melihat Chu Feng yang menatapnya dengan senyum tenang di wajahnya, Leng Yue merasa terkejut. Tatapan Chu Feng dipenuhi dengan penghinaan, dan dipenuhi dengan niat untuk mempermainkannya. Itu seolah-olah dia sedang melihat mainan,
yaitu alat permainannya. Leng Yue adalah mainan di matanya. Meskipun dia memiliki kekuatan yang meluap-luap, tapi dia telah dipermainkan oleh Chu Feng sejak awal. Semuanya adalah palsu. Penampilan seperti badut Chu Feng sebelumnya, penampilan bingung dan panik, ternyata itu semua telah dibuat dengan sengaja. Chu Feng melakukan itu sehingga dia akan menurunkan penjaganya, sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk mendekatinya, dan kemudian melepaskan serangan mendadak. Gabruk, Leng Yue duduk di tanah, dan dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Meskipun dia telah mencapai realisasi itu sekarang, tapi itu semua sudah terlambat. Dia benar-benar telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Dia belum dikalahkan dalam hal kultivasi, kekuatan pertempuran, atau bahkan keterampilan bela diri. Namun sebaliknya, dia telah dikalahkan dalam hal teknik. Namun justru karena inilah, dia tidak bisa berdamai untuk menerima kebenaran. Sialan, teriak Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue sudah melupakan rasa sakit tubuhnya. Dan segera, dia mengepalkan tangan gioknya dengan erat. Kekalahan yang menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan menyedihkan. Tiba-tiba saja, ekspresi Leng Yue sangat berubah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak. Chu Feng, apa yang telah kamu lakukan? Teriak Leng Yue. Ternyata Chu Feng benar-benar telah tiba di depannya. Tidak hanya itu saja, dia telah merebut Cosmos Sak dari pinggangnya. Leng Yue telah menghubungkan Cosmos Sak itu ke tubuhnya melalui penggunaan formasi spiritual. Jadi, tidak mungkin bagi orang biasa untuk merebutnya. Namun Chu Feng dengan mudah memutuskan hubungan antara dia dan Cosmos Sak-nya, dan kemudian merebutnya. Kemudian setelahnya, dia mengambil Cosmos Sak yang lainnya. Apa yang aku lakukan, He Leng Yue, karena kamu menyetujui taruhan, kamu harus menerima kerugiannya. Apakah kamu lupa apa yang kamu katakan sebelumnya? Tidak apa-apa jika kamu lupa, karena aku bisa mengingatkan kamu. Pertandingan ini di antara kita, pemenang akan mendapatkan semua harta yang dimiliki oleh yang kalah. Jadi, harta karunmu ini telah menjadi milikku sekarang. Telah dikatakan, kamu memiliki banyak harta karun bersamamu. Pasti butuh sedikit usaha untuk mendapatkan semua harta ini bukan? Aku harus benar-benar berterima kasih atas semua upaya teliti kamu ini, untuk menyediakan semua harta ini untuk aku. Terima kasih ya, ucap Chu Feng. Chu Feng memeriksa Cosmos Sak di tangannya, lalu mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi puas di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena Leng Yue benar-benar memiliki cukup banyak harta karun di Cosmos Sak-nya. Penampilan puas Chu Feng tampaknya sangat memprovokasi Leng Yue. Namun demikian, Chu Feng tampaknya masih belum puas. Sebagai gantinya, ia mulai berjalan ke arah barat daya. Alasan untuk itu adalah, karena persenjataan kekaisaran Leng Yue yang tidak lengkap itu ada di sana. Tidak buruk, itu senjata yang sangat bagus. Itu pasti sangat berharga. Ucap Chu Feng sambil mengambil tongkatnya, dan mulai memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Chu Feng, letakkan semua barang-barang itu. Ucap Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue mendapatkan kekuatan entah dari mana dan benar-benar berhasil berdiri kembali. Meskipun dia terhuyung-huyung, lalu dia mulai berlari ke arah Chu Feng untuk mengambil kembali hartanya. Leng Yue, aku sarankan kamu untuk tidak datang ke sini. Jika tidak, kamu akan menanggung akibatnya, kata Chu Feng. Kembalikan mereka padaku, teriak Leng Yue. Dengan betapa marahnya Leng Yue, bagaimana mungkin dia bisa berhenti? Bas-bas. Tiba-tiba saja, suara pecah datang dari bawah kaki Leng Yue. Dia menunduk untuk melihatnya, dan dia menemukan bahwa dia telah melangkah ke pembentukan formasi spiritual. Pembentukan formasi itu sangat halus, dan telah disembunyikan dengan sangat mendalam. Dikendalikan oleh putus asa, Leng Yue tidak memperhatikan pembentukan formasi itu sama sekali. Pada saat ini, Leng Yue memiliki ekspresi yang sangat gelisah di wajahnya. Dia pertama kali mencium bau aneh, dan bau itu berasal dari bawah kakinya. Kemudian, dia melihat zat kuning coklat keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap, zat kuning coklat itu meletus dari bawah kaki Leng Yue seperti letusan gunung berapi.
Bahkan ada begitu banyak benda kuning coklat yang menelan Leng Yue dalam sekejap. Ini, seru Bai Li Xinghe. Melihat zat kuning coklat yang telah menenggelamkan Leng Yue, mata Bai Li Xinghe terbuka lebar, dan lidahnya menjadi kaku. Dan bahkan dia tidak berani percaya dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini nyata, ucap si ratu. Pada saat ini, bahkan si ratu memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia mengenali pembentukan formasi itu, dan tampaknya Chu Feng telah mengatur pembentukan formasi itu. Selanjutnya, dia sudah mengaturnya sebelum datang ke tempat ini. Saat itu, Chu Feng mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan 2 item untuk membuat rencananya sukses. Yang pertama, itu ada cincin di jari si ratu. Dan yang kedua, ada pembentukan formasi itu. Saat itu, si ratu tidak mengerti dengan persis untuk apa pembentukan formasi itu. Namun sekarang, dia akhirnya mengerti. Yang terkandung dalam formasi spiritual itu adalah pupuk kandang. Setelah pembentukan formasi itu diaktifkan, itu akan berubah menjadi tangki limbah besar. Pada saat itu, Leng Yue telah jatuh ke dalam tangki limbah itu. Melihat itu, Chu Feng menghela nafas dan berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan untuk tidak datang? Mengapa kamu harus menolak untuk mendengarkan? Lihatlah sendiri, kamu telah terjebur ke dalamnya sendiri. Maka dengan begitu, kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini," kata Chu Feng dengan penampilan polos. Kemudian, dia tersenyum dengan berseri-seri dan berkata, "Leng Yue, katakan yang sebenarnya, bagaimana kamu menikmati rasa ini? Karena bagaimanapun, itu adalah harta karun dari aku, Chu Feng. Orang awam bahkan tidak akan bisa melihat mereka. Namun selain itu, kamu bahkan mandi di dalamnya. Kamu bisa dikatakan sangat beruntung," ucap Chu Feng. "Apakah kamu sedang bercanda? Itu adalah miliknya sendiri. Dia menggunakan miliknya sendiri untuk membuat formasi spiritual." "Ih, Chu Feng, kamu benar-benar menjijikkan," ucap si ratu sambil pertama kali menatap Chu Feng. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Meskipun itu sangat menjijikkan, tapi harus aku akui, kamu telah melakukannya dengan indah," ucap si ratu. "Chu Feng, aku akan membunuhmu," teriak Leng Yue sambil melompat keluar dari tangki limbah. Karena faktanya bahwa dia terluka parah, dia tidak dapat melindungi dirinya menggunakan teknik spiritual pada waktunya. Dengan demikian, tubuhnya telah direndam dalam tangki limbah itu. Pada saat ini, dia tidak hanya berbau busuk dari ujung kepala sampai ujung kakinya, tapi dia juga sangat marah. Dia adalah murid nomor 1 dari Istana Hukum Surgawi, itu telah benar-benar jatuh ke dalam tangki limbah. Jika masalah ini menyebar, bagaimana mungkin dia bisa terus hidup? Dengan niat membunuh yang sangat besar, dia menerkam ke arah Chu Feng. Dia pun benar-benar ingin merobek Chu Feng berkeping-keping dengan tangannya sendiri. "Hei wanita bau, menjauhlah dariku," ucap Chu Feng sambil mengangkat lengan bajunya, dan kemudian melambaikannya. Kemudian, gelombang angin segera muncul. Angin itu langsung meniup Leng Yue beberapa ratus meter. Ketika Leng Yue mendarat, dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum bisa menenangkan diri. Karena terluka oleh Divine Lightning Chu Feng, Leng Yue sangat lemah sekarang. Dengan demikian, dia sudah tidak mampu bertarung melawan Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.